Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik semuanya. Jadi hari ini kita materinya adalah praktikum. Praktikumnya adalah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, ataupun juga kita akan mempraktekkan untuk pembuatan DFD atau diagram untuk aliran data seperti itu. Oke, banyak sekali tools yang bisa kita pergunakan untuk pembuatan DFD dan juga ERD. Kita bisa mengetikkan ya di Google ERD Maker online. Nah, kalau kita melakukan pencarian di Google itu sangat banyak sekali tools yang bisa dipakai. Dan itu dibuat secara online. Ada yang namanya Creately, ada yang online.visualparadigm.com, dan masih banyak yang lain. Ini biasanya kalau ada pembuatan ERD itu bisa juga untuk membuat DFD seperti itu. Oke, untuk materi-materinya sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita tinggal mempraktekkan saja. Oke, hari ini kita tidak pakai yang itu tadi, yang Creately dan lain-lain. Kita pakai yang sederhana. Ini namanya Draw.io. Draw.io ini adalah salah satu aplikasi yang berbasis website, di mana kita tuh bisa membuat ERD dan juga DFD di dalam sini. Di sana sudah disediakan tools-toolsnya. Jadi kalau diklik tampilannya akan seperti ini. Terus adik-adik bisa milih nanti mau login pakai akun apa. Jadi nanti tinggal login saja di situ. Jadi kalau adik-adik sudah login menggunakan Gmail, nah nanti tinggal diklik saja akunnya, nanti akan secara otomatis terdaftar di sana. Jadi tidak perlu mendaftar secara berulang-ulang. Ini kadang juga tergantung sinyal ya. Kalau misalkan di sini agak lama loadingnya, berarti ya mungkin sinyalnya kurang bagus gitu. Tapi kalau misalkan di situ adik-adik sinyalnya bagus, untuk tampilannya ini nanti akan lebih cepat begitu. Oke, kita tunggu saja. Untuk tools yang bisa dipakai untuk browsernya, itu kita bisa menggunakan Google Chrome, kita bisa menggunakan Mozilla, kita bisa menggunakan Opera Mini, kita bisa menggunakan yang lainnya. Jadi sama saja ya. Yang penting di situ JavaScript-nya harus enable di settingannya. Begitu. Oke, ini adalah tampilan setelah login ya. Jadi tinggal memilih saja. Bisa memilih Google Drive, OneDrive, Device, Dropbox, GitHub, GitLab. Jadi ini nanti kalau misalkan program, jadi nanti setelah login nanti bisa memilih ya di situ. Nanti kalau filenya disimpan itu bisa disimpan di Google Drive, OneDrive punyanya Microsoft, Device berarti akan disimpan ke laptop kita atau PC kita gitu, akan di-download. Bisa juga ke Dropbox, GitHub, dan juga GitLab. Jadi nanti bisa opsinya tuh bisa milih salah satu atau milih semuanya juga bisa, asalkan terkoneksi semuanya. Jadi kalau misalkan di sini ada OneDrive ya berarti harus punya akun OneDrive untuk login di situ agar datanya bisa disimpan di OneDrive gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita ada side letter saja. Oke, tampilannya akan seperti ini. Di sebelah sini, di sebelah kiri sudah ada untuk simbol-simbol dari diagram yang bisa dipakai. Jadi di sini sangat macam-macam. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat flowchart, di sini juga sudah ada untuk
simbol flowchart yang bisa dipakai kalau ingin entity relation, jadi IRD, DFD. Nah, itu masuknya di sini seharusnya. Terus kemudian kalau misalkan kita ingin mengubah namanya, kita tinggal klik saja di sini. Nah, ini file kita nanti akan berubah praktikum. Kita ganti saja praktikum di FD dan IRD. Oke. Jadi namanya sudah berganti di situ. Terus kemudian langsung saja kita bisa membuat. Jadi sebelum kita membuat perancangan seperti ini, seperti yang kemarin, kita harus memastikan dulu kebutuhan dari sistemnya. Jadi paling nggak kita tahu alur dari sistem mau seperti apa begitu. Jadi kalau kita tahu alur sistemnya, fiturnya apa saja, nah nanti kita bisa mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan. Karena di FD itu kan data flow diagram ya. Jadi aliran data begitu, diagram aliran data. Jadi bagaimana suatu data itu bisa mengalir di dalam satu sistem. Oke. Baik, langsung saja kita praktekkan saja. Kita akan membuat entity untuk pasien. Terus kemudian dari data pasien itu bisa dijadikan sampai pelaporan begitu ya. Kita akan membuat di FD level 0. Yang pertama yang kita butuhkan adalah entity-nya dulu. Oke, entity simbolnya adalah kotak ya. Mari kita cari kotaknya, entity. Sudah ada entity. Kotak di sini. Terus kemudian kita butuh proses. Jadi si pasien ini melakukan registrasi seperti itu ya. Jadi kita cari simbolnya proses. Oke, kita bisa menggunakan ini juga. Jadi simbolnya sama ya, lingkaran ya untuk proses. Terus kemudian kita taruh di situ. Terus kemudian kita bisa, ini cukup simple saja sih sebenarnya. Jadi untuk menggandakannya seperti ini caranya Ctrl D, jadi nanti akan ganda gitu. Oke, ini kita akan membuat di FD level 0. Berarti tidak ada penyimpanan. Oke, di sini sudah saya isi di sini pasien. Ya, di sini kita prosesnya adalah registrasi ya. Oke, berarti kalau misalkan simbolnya di sini, di bawah sini, nah berarti ini kurang benar ya. Harusnya kalau kita klik sini, itu tulisannya itu ada di tengah, bukan ada di sini. Kita cari yang benar-benar proses. Ini bisa dipakai atau tidak? Wah, ini benar bisa dipakai. Oke. Registrasi. Jadi pasiennya diproses registrasi. Terus ini pasien. Terus kemudian outputnya adalah laporan ya, berarti ini laporan kunjungan. Laporan kunjungan pasien di sini biasanya yang berpengaruh itu entitinya adalah ini di puskesmas, jadi ke puskesmas. Atau kepala puskesmas boleh. Oke, kemudian kita langsung saja direlasikan. Ini bisa ditarik panahnya seperti ini. Nah, di registrasi ini panahnya kembali juga ke pasien. Oke, terus kemudian kita bisa nah, kalau misalkan di sini dalam membuat itu ada masalah bentuknya jelek gitu ya. Nah, ini bisa diperbaiki. Nah, begitu caranya. Jadi ditarik garisnya sama. Oke, ini pasien ke pelaporan.
begitu. Oke, ini prosesnya dari Kapus ya. Oke, terus kemudian kita bisa tambahkan panah lagi di sini. Oke, nah apakah seperti ini saja sudah cukup? Tentu saja belum, jadi kita harus memberikan keterangan. Jadi ketika pasien registrasi itu kan ada formulir pendaftaran. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini formulir pendaftaran. Teks. Nah, kalau misalkan masih kurang bagus ya seperti ini ya. Ini kan tulisannya formulir pendaftaran ini kan tertimpa sama simbolnya di situ. Nah, ini kita bisa geserkan. Jadi tetap kelihatan rapi. Begitu. Oke, sudah di situ biasanya pasien melakukan pendaftaran menggunakan formulir pendaftaran gitu ya, registrasi. Itu biasanya pasien dapat feedback kartu pendaftaran. Kartu pasien atau kartu identitas berobat. Oke, nanti registrasi ke sini. Terus kemudian dari kepala puskesmasnya, itu kan kalau ada pasien yang datang itu kan dia bisa melihat laporannya. Nah, nanti bisa melihat laporan tahunan data pasien. Oke, ditambahkan di sini. Laporan harian. Laporan kunjungan pasien lah. Oke, di sini laporan kunjungan pasien. Jadi ke puskesmas biasanya ngecek laporan, itu laporan kunjungan pasien. Bisa juga sebenarnya laporan indeks gitu juga bisa dicek ya. Indeks pasien. Indeks penyakit juga bisa. Nah, cukup simpel sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan pengen bikin yang lebih kompleks lagi juga bisa. Itu bisa menambahkan petugas di sini. Jadi petugas melakukan registrasi ke pasien. Nah, itu bisa pakai itu. Ini DFD level 0. Karena tidak ada penyimpanan di sini, hanya proses saja. Dari pasien diregistrasi menggunakan formulir pendaftaran sampai kartu pasien. Puskesmasnya bisa melihat laporan kunjungan pasien. Nah, itu adalah DFD level 0 karena tidak ada penyimpanan.